Gus, kita ngobrol-ngobrol lepas aja ya. Iya, santai aja santai. Kalau ada hal-hal yang rahasia, boleh dibocorin. Oke, perjalanan Bang Haji ini kan luar biasa. Iya. Dari tahun orang belum lahir, dia udah lahir duluan. Ya. Dan dari kecil sudah menjadi komedian. Singkatnya Gus, mulai perjalanan jadi komedian tahun berapa sih? Jadi awalnya itu sebetulnya saya dari SD. Dari SD sekitar kelas 5, kelas 6. Jadi awalnya itu kan memang postur tubuh saya beda dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman dan guru menganggap bahwa saya itu lucu dan bisa ngelawak gitu, karena dengan postur tubuh saya seperti itu. Jadi modal utamanya postur tubuh. Nah kemudian di sekolah saya bergiat di pramuka, aktif di pramuka. Nah di pramuka itulah mental saya digembleng di gerakan pramuka itu, dan saya banyak tampil di acara-acara pramuka, tampil ngelawak gitu. Kalau pertama kali saya ngelawak dan dapat bayaran komersial lah ya. Iya, okay. Itu sekitar tahun 77 atau 78 itu. Ketika saya kelas 3 SMP. Dan terakhir menjadi komedian dapat bayarannya kapan Gus? Ini kan soalnya pernah jungkir balik juga nih ya kan, sepi job ya kan, ditinggal penonton macam-macam lah ya. Iya, saya terakhir dapat honor lawak tuh sebelum pandemi. Pandemi menggulung semua rizki kita ya. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Dalam perjalanan lawak, orang kan dibuat gembira. Betul. Tapi pasti menyimpan dukanya kan gitu. Iya. Nggak enaknya, pahit getirnya. Iya. Ada perjalanan yang bisa di-share ke kita tentang pahitnya ngelawak? Ngelawak itu ketika suatu saat saya pernah, dan itu memang terkenal, pelawak siapapun tampil di tempat itu nggak pernah lucu. Artinya nggak pernah lucu maksimal. Pelawak, komedian nggak lucu? Iya. Oke. Komedian seterkenal apapun, ketika tampil di tempat itu tidak maksimal, nggak ada orang ketawa, paling senyum. Ini unik ini, unik. Nah di situ mungkin karena di situ di klub itu yang hadir adalah para perwira gitu kan, yang duduk di depan tuh para perwira, para jenderal lah begitu. Zaman itu ya, zaman itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan pejabat sudah milenial, sudah hae. Zaman waktu itu, zaman Orde Bala begitu ya. Itu mereka kalau toh geli itu cuman senyum. Nah, sedangkan yang di belakang itu, yang perwira menengah dan perwira bawah kan nggak berani ngakak. Jadi mereka geli pun ditahan, cuman senyum aja. Itu kan nggak gampang kita ngelawan panggung. Iya. Kita pengen lucu, Iya. itu jadi komedian, nggak ada yang ketawa. Iya. Yang ditunggu kan gernya. Iya. Apa nggak salah tingkah Gus? Nah, salah tingkah. Itu keringet segede-gede jagung. Keringet itu segede-gede jagung. Tapi setelah saya tanya sana situ, memang di situ pelawak siapapun yang tampil di klub itu nggak ada yang lucu. Artinya nggak ada yang maksimal ininya. Oke. Perjalanan komedian Gus, kalau boleh tahu paling tinggi amplopnya berapa? Gus? Paling tinggi. Ini terlepas dari komedi dan dakwahnya ya. Betul. Sebelum masuk menjadi Iya. orang baik gitu. Iya, alhamdulillah jadi begini. Saya dalam perjalanan karir saya sebagai komedian, saya lebih banyak tampil off air, lebih banyak tampil di panggung dibandingkan di media televisi. Dan bayaran saya termahal ketika saya tampil di sebuah panggung itu adalah 15 juta. Sekali tampil 15 juta, dan itu pun tampil nggak lebih dari 5 menit. Nggak, itu 15 juta tampil sendiri apa rame-rame nih? Kalau rame-rame soalnya dibagi nih. Enggak, saya sendiri 15 juta.
Ya saya tampil bertiga, artinya untuk saya pribadi itu dapat 15 juta. Oke. Itu. Dan itu bukan di kota besar, di sebuah kota kecil di Sumatera Selatan. Masya Allah. Tapi emang bupatinya royal. Pernah ngalami kehidupan kelam, Gus? Ya pernah lah. Pernah. Coba dong share dong ke kita. Ini nggak gini. Iya. Pelawak atau komedian paling awet kan Gus Mehmet kan? Awet mudanya, awet tuanya kan gitu. Iya. Ya saya, ya begitulah itu tadi. Jadi masuk di dunia seni itu kurang komplit kalau tanpa itu, begitu. Rasanya begitu. Ya entah karena pergaulan atau apalah, ya gitu ya. Ya semua pernah saya alami dan semua saya tinggalkan satu demi satu. Gitu. Terakhir nggak dapat job komedian kapan, Gus? Kan pernah tenar, Iya. pernah melambung nama, iya, mungkin ngatur jadwal susah kan gitu. Kemudian mulai redup. Iya. Dan menemukan titik bahwa ternyata harus dibarengi dengan sesuatu yang religi. Iya. Sebelum masuk ke hal-hal yang sifatnya religi, kapan terakhir nerima job ala-ala yang dulu? Sebetulnya sih masih ada saja kalau soal job komedi ya. Hanya saja memang mungkin prosentasenya sedikit lah. Mungkin prosentasenya hanya 25%. Yang 76% itu ya kita sudah di dunia dakwah gitu. Meskipun tetap dalam format komedi kan begitu. Saya ya itu sebelum pandemi masih ada kerjaan lah sedikit begitu. Penampakan komedian itu kan selalu ceria, Iya. gitu kan, tampak aware dengan sesama, gitu kan. Apa juga sebahagia membangun rumah tangga, Gus? Ini saya berharap ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semua, Gus, itu kan. Pahit di kita boleh lah, tapi manis di orang lain nggak apa-apa kan? Iya. Ya semua ya itu tadi kembali. Jadi memang itulah liku-liku hidup di dunia seni. Kadang-kadang kita terjerembab di dalam satu masalah gitu ya. Sukses di tempat lain, nggak sukses di tempat lain. Iya. Begitu. Kalau komedian itu kan pintar mengakali supaya keadaan itu menjadi cair. Iya, betul. Apa nggak berlaku juga di rumah tangga, Gus? Ya sebetulnya berlaku juga sebetulnya sih. Ya. Enggak. Jawabannya ini ragu-ragu. Ada sesuatu besar yang Iya, jadi cuman ya begitu. Kadang-kadang kan pasangan hidup kita itu tidak selera humornya tidak sama dengan selera humor kita kan begitu. Ya jadi begitulah. Kadang-kadang nggak bisa juga dibecandain. Gitu ya. Iya. Bukannya menjadi penyeimbang, Gus. Iya. Di luar suami kita humoris, istri kita serius. Biar seimbang hidup rumah tangga. Tapi nggak bisa frekuensikan dalam satu frekuensi sama ya. Iya, kenyataannya begitu. Dan frekuensinya sempat berganti-ganti ya. Iya, baru ganti 3 kali. Pelajaran berharga, Gus, dari pergantian frekuensi itu, Gus. Jadi sebetulnya kita ternyata mencari kesempurnaan itu nggak ada. Setiap sesuatu itu ada kelemahannya, ada sisi kelemahannya. Jadi yang ada kita tidak mencari kesempurnaan, tapi bagaimana kita menyamakan frekuensi itu tadi, iya kan begitu. Nggak ini. Dan di perjalanan kehidupan saya dari satu kan dengan yang lain ya memang nggak usahlah dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, yang ketiga dibandingkan dengan yang ke satu aja nggak bisa dibandingkan gitu. Apa
tanda kutip kebahagiaan rumah tangga dengan cara berganti frekuensi itu menjadi titik balik yang kemudian Gus Mehmet akhirnya harus lebih intens ke dunia religi, Gus? Oh, ya enggak juga sih, kalau soal di dunia religi kan memang saya sudah lama berada di dunia religi. Nah, dengan adanya problema seperti itu, saya sekarang semakin tekun di dunia itu. Kabarnya karena komedian, sifat komedi atau lucu kita yang memang Allah anugerahkan tidak bisa hilang. Cara berdakwahnya pun dengan religi, Gus, ya? Betul. Dengan komedi, dengan ya? komedi, ya, betul. Ya, karena memang sebetulnya kalau ini tuntutan audiens ya. Karena memang saya perhatikan jamaah pengajian sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang santai. Gitu. Itulah kenapa kemudian banyak sekali, nggak hanya saya saja, banyak sekali komedian-komedian kemudian yang diundang di dunia dakwah. Meskipun porsinya bukan sebagai pendakwah lah, barangkali hanya sebagai selingan, sebagai pembawa acaranya, atau sebagai pendamping ustadz, gitu ya. Jadi memang tuntutan jamaahnya, karena saya pernah suatu saat itu ada acara pengajian itu mendatangkan kiai yang menurut saya kiai yang sangat mumpuni lah ilmunya ya. Tapi isi ceramahnya juga bagus, berisi mantap, tapi kurang responnya, kurang direspon oleh jamaah. Padahal isinya luar biasa itu ceramah. Itu justru yang dapat respon ustadz yang satunya yang pembawaannya begitu. Gitu. Jadi komedi dimasukkan dalam dunia dakwah. Sifatnya adalah untuk menarik massa atau betul. Iya, untuk menarik jamaah supaya banyak datang. Kalau dipresentasikan sekarang ini orang undang Gus Met untuk murni menjadi komedi atau komedi dengan dakwah yang terbanyak? Yang terbanyak komedi dan dakwah. Masyarakat ngelihat apa nggak aneh gitu? Ada kok ceramah tapi kok ada komedinya gitu kan? Seperti apa, Gus? Ya, kalau itu sih saya nggak ngelihat ya, nggak ngelihat seperti itu ya. Selama ini enjoy saja mereka gitu. Saja nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang sejauh itu gitu. Bahkan justru kadang-kadang protes itu datangnya dari seorang kiai, seorang ustadz yang punya pandangan bahwa dakwah ya dakwah gitu. Dakwah ya dakwah, komedi ya lawak komedi, yang lawak gitu ya. Yang lawak gitu. Okay. Bahkan ada kiai yang anti kalau pelawak itu ada di dunia dakwah. Ada ya. Bagaimana dalam perjalanannya kalau menghadapi podium atau panggung seperti itu? Orang panitianya maunya begitu, ngundang kita mau bagaimana lagi? Pernah nggak sih ngalamin kehidupan paling jenuh sebelum berdakwah dan saat berdakwah? Kalau di dunia dakwah saya belum merasakan kejenuhan, tapi justru di dunia sinetron saya pernah merasa jenuh malah. Itu jadi padahal waktu itu tidak stripping, tidak setiap hari tayang, hanya seminggu sekali tayang. Tapi dengan seminggu sekali tayang itu saya setiap minggu harus syuting 3-4 hari dalam seminggu untuk penayangan seminggu sekali. Itu saya pernah merasakan jenuh. Kalau sekarang mungkin kan bisa menilai itu. Jenuhnya disebabkan oleh rutinitas atau disebabkan oleh jauhnya dari agama kira-kira?
Jenuhnya karena satu rutinitas, kemudian kalau di dunia syuting itu kan kita lebih banyak menunggu daripada bekerja. Itu yang bikin jenuh. Menunggu giliran Iya, syuting. menunggu giliran syuting. Kadang-kadang apalagi kalau kita bermain dengan seorang bintang yang sedang naik daun. Jadwal syuting jam 9, kita sudah sebelum jam 9 sudah on location. Dia jam 1, jam 2 siang baru nyampe. Karena kita bukan pemeran utama, Iya, nunggu gitu. Iya, nunggu itu. Itu yang bikin jenuh. Di dunia selebriti, komedian ataupun lawak lah, kan sudah kurang lebih 40 tahunan lah ya. Iya, dari tahun 80-an 80-an kan? Iya, benar. 40 tahun nggak berasa. Apa yang sekarang dipunya, Gus? Iya, iya, saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, hanya punya ketenangan hidup saja. Sekarang betul-betul single di rumah. Iya. Anak Saya dari ikut istri. F1, F2, F3. Yang ada hanya di F1. F1. Iya, dan ikut istri. Oke. Jadi apa gunanya hidup gitu? Pernah kayak gitu, Gus? Apa gunanya saya hidup sendirian gitu. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Iya, mungkin begini, mungkin karena saya dalam kehidupan saya kan saya lebih banyak sendiri ya, jadi makanya kesendirian itu tidak menjadi beban hidup bagi saya. Karena saya sendiri nikah itu terlambat. Saya menikah itu sudah di usia 40 lebih. 40 lebih. Saya baru nikah. Jadi saya lebih banyak hidup dalam kesendirian. Pernah tinggal di sebuah kampung yang sepi dan sendirian gitu. Tapi ya enjoy saja, enggak. Pun sekarang sendirian, Iya, udah terbiasa. Udah terbiasa. Tapi saya menangkap ada apa ya? Saat menyampaikan cerita yang terakhir nih ada semacam seperti emosional gitu, Gus. Ada kesedihan, ada kegalauan gitu kan, berkecamuk lah gitu kan. Benar nggak sih, Gus? Enggak. Yang serius ah? Iya. Gitu kan? Iya. Saya lihat berkaca-kaca gitu kan, seperti rindu tapi ada sebelnya, masih ada sebelnya gitu kan. Gimana, Gus? Enggak, ya itu tadi mungkin karena saya sudah terbiasa hidup sendiri, sudah ya itulah, saya lama kan saya itu pun ketika pertama kali saya menikah itu pun seperti apa ya, seperti kejutan. Maksudnya kejutan? Seperti kejutan, jadi nggak nyangka gitu kalau saya, karena saya waktu itu saya sudah meskipun dalam hati saya sudah berkeputusan untuk tidak menikah gitu. Ya, jadi pemikiran saya enteng-enteng saja. Pemikiran saya kalau toh saya tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak, toh saya banyak adik-adik, saya banyak keponakan-keponakan yang dari kecil sudah saya sayangin. Masa iya nanti saya di masa tua saya salah satu nggak ada yang bisa nggak nyayangin saya. Begitu pemikiran simpel saya waktu itu sebelum menikah. Sehingga kemudian iya itu saya nggak. Jadi menikah pertama kali itu benar-benar kayak sebuah kejutan gitu. Akhirnya menikah. Iya, begitu. Jadi memang secara tiba-tiba. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, jadi di saat seperti itu saya enjoy dengan kesendirian saya. Saya juga sudah tidak berusaha mencari calon istri, saya sudah enjoy dengan kehidupan kesendirian saya. Lah tiba-tiba tetangga saya punya ide. Ketika ada tetangga saya meninggalkan seorang istri dan anak. Gitu kan. Nah itu saya
saya dikeroyok sama tetangga-tetangga saya satu RT. Dikeroyok tetangga saya disidang di musola. Saya disidang di musola sama tetangga saya satu RT. Jadi tetangga-tetangga saya tuh bilang begini, kalau bahasa kitanya, lu kan udah puas mainin cewek katanya. Lu mau cewek model apa aja udah puas. Sekarang saatnya lu ibadah, kan ya, ada janda bawa anak yatim satu. Udah lu sekarang lu harus kawinin dia, kata begitu. Disitulah kemudian titik baliknya. Kemudian saya ya bercanda aja jawabnya. Kalau lu mau jomblangin, lu pada menjomblangin ya kagak boleh dah. Tapi Gus Mehmet kenal dengan perempuan tetangga kenal baik, iya. Kenal baik dan almarhum kenal cantiknya juga. Iya. Waktu itu saya nggak pernah memandang apa namanya tetangga. Iya kan. Almarhum suaminya juga adalah teman saya main gaple di pos kamling. Zaman itu ya. Zaman itu ya, nggak artinya kalau kita lagi sis kamling kan suka main gaple bareng, suka ke ketika saya diserahin warga untuk bangun musola, dia juga almarhum tuh bantu saya di musola gitu di saat dia pulang kerja begitu. Dan akhirnya menikah? Akhirnya saya nikahin itu tetangga saya. Berjalan sampai habis 10 tahun ya. 10 tahun ya. Insya Allah. Ya sempat menjadi lelaki sempurna sih ya. Gitu ya. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi kalau katanya sunah Rasul, itu saya sunah Rasul, seorang bujangan menikahi janda gitu. Janda, ya. Gitu. Dan meskipun sekarang bujangan lagi. Bujangan lagi. Terpikir untuk kembali sunah Rasul? Ya saya sedang memperbaiki hubungan saya dengan dengan istri saya yang pertama. Alhamdulillah. Itu jadi saya pikir-pikir lagi, ya daripada buka cabang lagi yang iya, belum tentu lagi. Keberhasilannya ya. Belum tentu keberhasilannya. Lah ini saya coba menata hidup saya kembali. Kita aminkan ya. Amin. Amin. Semoga hubungannya betul-betul membaik. Amin. Ya kan? Sampai kemudian menjadi sunnah Rasul kembali, sunnah Rasul yang terulang. Baik. Gus, terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita, Masya Allah menarik sekali perjalanan, banyak inspirasi yang kita dapatkan setelah menjadi komedian dengan berbagai macam glamornya, dengan berbagai macamnya jatuh bangunnya, ya, pernah nyungsep, pernah jadi ya rusak nggak rusak, gitu kan, kemudian memperbaiki diri, kemudian sekarang aktif di dunia dakwah, diselingi dengan komediannya, gitu kan. Pelajaran paling berharga dalam hidup, kalau para pemirsa atau yang menyaksikan video ini, gitu kan, bisa mengambil apa, Gus, kira-kira? Ya, pengalaman hidup adalah itu pelajaran yang terbaik. Jadi kita review kembali perjalanan hidup kita ke belakang. Nggak ada salahnya kita review kembali perjalanan hidup ke belakang. Oh iya, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Nah itulah, dengan begitu kita kemudian bisa lebih bisa lebih membersihkan jiwa kita, bisa lebih membersihkan diri kita, dan ya kalau bahasa agamanya mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu, dengan hal seperti mengingat masa lalu seperti itu, ya jadi pelajaran kita, dan kita bisa ke depan kita bisa. Kalau saya simpel saja sih, saya nggak neko-neko, apa yang bisa saya perbuat. Jadi bagaimana saya bisa menyenangkan orang lain, siapapun itu, apapun itu latar belakangnya, selama saya bisa menyenangkan orang. Jadi menyenangkan orang itu tidak hanya dengan uang sebetulnya, tidak hanya dengan harta. Contoh soal kita punya teman yang tinggalnya jauh, tinggalnya di desa, yang jarang didatengin temen, kita datengin girangnya minta ampun, seperti itu.
Itu jadi saya suka kadang-kadang saya wah, dan itu kan kadang-kadang saya posting di Facebook, kok enak lu ya, banyak job ya, kesana kemari mondar-mandir keluar kota. Itu sebetulnya bukan dalam rangka job, itu saya kadang-kadang jalan-jalan aja kemana-mana gitu, dalam rangka pengen menyenangkan orang begitu. Apalagi kalau di satu ini ya, majelis di sebuah desa begitu ya, bagaimana tidak kita datang aja udah senang sekali mereka itu. Jadi itu prinsipnya, bagaimana menyenangkan orang, itu aja. Iya, kalau dulu ketika jadi komedian menyenangkan orang, tapi dari dengan pamrih. Iya, dengan pamrih. Iya. Urusan duniawi. Iya, gitu, benar. ya. Kalau sekarang lebih menyenangkan urusan ukhrawi atau rohani gitu. Iya, ya. benar. Itu pergeseran luar biasa itu. Iya. Nggak mudah orang untuk bisa menjalankan itu. Iya. Iya. Apa makna di balik ini apa? Ya saya saya sudah terlanjur enjoy di sini. Saya udah terlanjur enjoy di sini gitu. Dan teman-teman saya juga bingung. Teman-teman saya tuh bingung. Lu bisa ya katanya. Lu bisa. Ya kita nikmatin aja lah, enjoy aja lah. Mau ngapain lagi sih, saya bilang gitu. Hidupnya begini aja lah. Nikmatin gitu. Iya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya diundang di sebuah acara di luar kota, kadang nombok pun pernah saya. Gitu. Yang penting saya enjoy, nggak apa-apa. Baik, Bang Haji Mehmet, Masya Allah, obrolan kita saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa dipetik oleh para pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini di channel YouTube Rumah Dai Center Salam Indonesia.